Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di siang ini kita bisa duduk kembali untuk mengkaji kitab Bulughul Maram, dan kita masuk pada hadis ke 534 di sini. Masih dari hadis Jabir radhiyallahu anhu. Wa anhu, maksudnya dari Jabir, qala, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhudin fi thawbin wahidin thumma yaqul ayyuhum aktsaru akhdan lil Qur'ani fayuqaddimuhu fil lahdi walam yughassalu walam yusalla alaihim, rawahul Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dalam satu kuburan di antara dua orang yang mati syahid di perang Uhud dalam satu kain kafan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa di antara mereka yang paling banyak menghafal Quran, maka dahulukan dimasukkan ke liang lahat, dan mereka tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menceritakan kepada kita tentang kisah perang Uhud. Kita tahu bahwa dalam perang Uhud ini kaum muslimin mengalami kekalahan hebat setelah sebelumnya mengalami kemenangan di perang Badar. Tetapi begitulah takdir Allah Subhanahu wa taala, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Namanya hari itu diputar-putar kepada manusia. Terkadang menang, terkadang kalah. Tentu tujuannya juga ikhtibar, menguji keimanan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan, dan membuktikan bahwa Nabi adalah seorang manusia biasa sama dengan yang lainnya, karena beliau juga terluka parah di perang Badar. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kebal bacok, tidak kebal bakar, dan dia bisa terluka layak seperti manusia yang lainnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan dalam Al-Quran, Kul innama ana basyarum mithlukum. Katakan ya Muhammad, saya ini manusia persis seperti kalian. Lah di perang Uhud ini Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa sedih karena para pejuang Islam yang deretan as-sabiqun al-awwalun itu meninggal di perang ini. Salah satunya adalah Hamzah Asadullah, dan juga para sahabat-sahabat senior yang gugur di medan ini. Lah karena banyaknya yang gugur sampai 70 para syuhada,
Maka Nabi SAW terkadang kemudian mengumpulkan dalam satu kuburan itu 2 sampai 3 orang dengan satu kain kafan membungkus mereka, menunjukkan betapa susahnya saat itu, sehingga tidak bisa setiap orang yang mati syahid dikafani masing-masing. Ada satu kisah menarik dalam perang Uhud ini. Kenapa Nabi SAW sampai menguburkan dalam satu liang lahat itu 2 ataupun 3 sahabat Nabi SAW? Hadis ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Lah kebetulan yang meninggal salah satunya adalah ayahanda beliau yang bernama Abdullah ibnu Haram, ayahanda daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Lah Abdullah ataupun Abdullah ibn Haram sendiri adalah sahabat Nabi SAW yang memiliki kemuliaan di sisi Nabi SAW, karena bagaimanapun dia pemimpin Ansar, ayahanda Jabir bin Abdullah ini, dan dia orang yang pertama kali terbunuh di perang Uhud. Al-Imam Al-Bukhari sampai meriwayatkan sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah putranya sendiri. Jadi saat terjadi perang Uhud, maka didatangkan kepadanya ayahandanya yang telah gugur. Kemudian dia pun menangis, karena bagaimanapun ayahanda Jabir bin Abdullah ini adalah orang tua yang mengasuh banyak anak. Dengan kepergiannya, otomatis Jabir akan menjadi ayah bagi adik-adiknya, sehingga dia menangis. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ya Jabir, tabki aw la tabki?" Menangis ataupun kau tidak menangis. Famazalatil malaikatu tudhilluhu bi ajnihatiha hatta rufi'a. Sesungguhnya malaikat telah menaungi ayahmu dengan sayap-sayap mereka sampai diangkat ruhnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ya Jabir, tabki aw la tabki?" Menangis ataupun kau tidak menangis. Laqad kallama abaka kifahan bila turjuman. Sungguh ayahmu telah langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada perantara. Kemudian Nabi SAW menjelaskan dialog ayahandanya Abdullah ibn Haram saat kematiannya dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada ayahanda Jabir, "Tamanna ya abdi, bercita-citalah wahai hambaku, ma syi'ta uti, sesuai dengan angan-anganmu aku akan berikan cita-citamu." Maka Abdullah ibn Haram setelah kematiannya saat berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, dia pun mengatakan, "Ya Rabb, tarudduni ila dunya fa uqtalu fika marratan thaniyah." Aku tidak mengharap sesuatu kepadamu ya Rabb, kecuali engkau bangkitkan aku ke dunia supaya aku bisa mati syahid kedua kalinya. Dari sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Abdullah, mustahil orang yang sudah mati itu kembali ke dunia. Minta yang lainnya." Maka Abdullah ibn Haram mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau itu tidak bisa kau lakukan, maka habarkan posisimu di hadapan dirimu kepada putraku Jabir dan kepada Nabiku sallallahu alaihi wasallam dan sahabat yang lainnya." Dari sini Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Imran ayat 69.
wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzakun. Apakah kalian menyangka orang-orang yang dibunuh di jalan Allah alias mati syahid mereka mati? Tidak, mereka hidup. Karena di sisi Rabb mereka, mereka sedang dianugerahi rizki yang indah. Abdullah ibn Haram semasa hidupnya dia memiliki teman akrab yang bernama Abdullah atau Amr ibn Jamuh radhiyallahu anhu. Amr ibn Jamuh radhiyallahu anhu salah satu dari pembesar Ansar, dan dia semasa hidupnya dengan Abdullah ibn Haram adalah kawan yang luar biasa. Jadi kemana-mana bersama dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang salat malam berdua, membaca Al-Quran berdua, bersilaturahim berdua, bersedekah berdua. Pokoknya kemana-mana Abdullah ibn Haram dan Amr ibn Jamuh ini sejak muda sampai masuk Islam sampai menua senantiasa tidak berpisah. Dia cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala dan membenci pun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lah saat perang Badar, baik Abdullah ibn Haram ataupun Amr ibn Jamuh tidak bisa terlibat dalam peperangan ini, dikarenakan keduanya yang satu cacat pincang, tidak mungkin berjihad. Amr ibn Jamuh yang satunya sudah tua renta, Abdullah ibn Haram. Artinya kedua-duanya diberikan rukhsah untuk tidak ikut jihad. Makanya dalam perang Badar dua orang ini tidak ikut terlibat dalam perang Badar, sehingga ketika datang Uhud mereka keduanya tidak mau berpisah dalam peperangan. Masa dahulu perang Badar kami tidak ikut, perang Uhud pula kami terlupakan. Akhirnya kemudian Amr ibn Jamuh radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita in qutiltul yauma?" Bagaimana pendapatmu wahai Rasul kalau seandainya aku terbunuh dalam perang Uhud ini? Apakah kemudian kakiku yang pincang ini ata'u bi arajatihi hadhil jannah, bisa melangkahkan kakiku menuju sorga? Apakah kakiku yang pincang ini bisa dilangkahkan ke dalam sorga? Maka Nabi SAW mengatakan, tentu wahai Amr. Maka Amr ibn Jamuh mengatakan, fawalladhi ba'athaka bilhaq la ata'anna bihal jannata al-yawm insyaallah. Maka demi zat yang jiwamu diutus dengan kebenaran, sungguh aku akan menginjakkan kedua kakiku di sorga pada hari peperangan ini jika Allah berkehendak. Maka dia pun masuk dalam pertempuran. Akhirnya dia pun menjadi orang kedua yang mati syahid setelah Abdullah ibn Haram. Sebenarnya kedua orang ini saat mendaftarkan jihad dalam Uhud ini tidak diizinkan oleh anak-anak mereka. Jadi anak-anak Amr ibn Jamuh datang menghadap Nabi SAW, kemudian meminta kepada Nabi SAW untuk dibatalkan pendaftaran jihadnya. Tetapi Amr ibn Jamuh sudah tekad, karena melihat juga kawannya Abdullah ibn Haram juga terlibat, dia tidak ingin ketinggalan kereta menuju surga. Maka dia menenangkan anak-anaknya agar tetap dirinya ikut jihad, sehingga anak-anaknya di hadapan Nabi SAW tidak bisa berkutik. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saat peperangan kebetulan
Abdullah Amr ibn Jamuh ini masuk dalam perangkap orang-orang musyrik Arab ini. Kemudian dia pun mencaci maki Tuhan-Tuhannya orang-orang Quraisy ini. Maka orang-orang Quraisy pun marah, kemudian menghantamkan senjata-senjata mereka. Akhirnya Amr ibn Jamuh pun meninggal saat perang Uhud. Adapun Abdullah ibn Haram, maka Jabir memelas kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ayahku sudah tua. Jangan kau libatkan dia dalam jihad. Dia tidak memiliki tenaga. Kalau engkau mau, batalkan pendaftaran jihadnya, biar aku yang menggantikannya. Aku masih muda dan aku kuat dan juga kekar." Ketika kemudian ayahandanya Jabir ini, Abdullah ibn Haram, mendengar anaknya hendak membatalkan jihad untuk dirinya, dia datang menemui Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau ini bukan rebutan sorga, tentu aku siap untuk digantikan posisiku. Masalahnya di sini adalah kedudukannya sorga. Siapa yang mati syahid maka dia akan masuk sorga. Maka aku tidak mau sorga digantikan dengan siapapun." Maka dengan tekad yang kuat, akhirnya Abdullah ibn Haram pun yang sudah tua renta, sudah tidak punya tenaga, sebenarnya tidak layak untuk jihad, tapi semangatnya luar biasa. Akhirnya kemudian dia pun meninggal dan orang yang pertama terbunuh di perang Uhud, Abdullah ibn Haram dan Amr ibn Jamuh. Pertemanan yang luar biasa sejak zaman jahiliyah, saat masuk Islam dan saat mati syahid, dan keduanya dikuburkan dalam satu liang lahat. Karena Nabi SAW ketika itu memerintahkan Jabir, ketika dia hendak memasukkan Abdullah ibn Haram ke liang lahat, maka Nabi SAW mengatakan, "Masukkan juga Amr ibn Jamuh ke liang lahat yang sama. Karena aku melihat semasa hidup keduanya adalah orang yang bersama-sama, yang tidak lepas di dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Dari sini kita tahu bahwa dalam perang Uhud ini ada yang dimasukkan dalam satu lubang itu 2 orang, terkadang 3 orang, terkadang 4 orang. Lah tetapi di sini Nabi SAW ingin menjelaskan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah ini tentang keutamaan orang-orang yang peduli dengan Al-Quran. Kata Nabi SAW, "Ayyuhum aktsaru akhdan lil Quran." Siapapun yang mati syahid dan mereka memiliki banyak keutamaan tentang Al-Quran, memiliki hafalan yang banyak tentang Al-Quran, maka dahulukan dia ke liang lahat sebelum yang lainnya. Dari sini ada keistimewaan orang-orang yang gemar membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran, dimuliakan saat dimasukkan ke liang lahat. Baik ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bicara tentang keutamaan Al-Quran, Nabi SAW menjelaskan banyak dari riwayat-riwayat tentang keistimewaan orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Pertama, rumah yang dibacakan Al-Quran Al-Karim. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ibnu Abi Dunya dari sahabat Ubadah ibn Samit secara mauquf kepada beliau, "Innal baita alladhi yuqra'u fihi al-Qur'an alaihi khaymatun min nurin yahtadi biha ahlus samai kama yahtadi bil kawkabi dzurri fi lujjatil bihari fil ardi qafri." Rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran memiliki tenda yang bercahaya, yang dengan cahaya itu bisa menerangi seluruh penduduk langit.
seperti halnya bintang-bintang mampu menyinari seluruh langit dengan cahaya yang luar biasa, sampai cahayanya bisa menembus kedalaman air lautan dan kedalaman bumi. Dari sini kita tahu bahwa Al-Quran ini membawa petunjuk di rumah-rumah kaum muslimin. Maka siapapun yang gemar membaca Al-Quran di rumah-rumah kaum muslimin, maka rumah itu akan dipenuhi dengan hidayah dan berkah. Tapi sebaliknya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran seperti rumah roboh. Walaupun rumahnya indah semegah apapun, kalau tidak dibacakan Al-Quran maka sama dengan rumah roboh, tidak memiliki cahaya sama sekali. Kemudian yang kedua, bahwa orang yang suka membaca Al-Quran maka dia akan mendapatkan keberkahan sampai kematiannya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, ayyuhum aktsaru akhdan lil Quran. Siapa di antara mereka yang banyak membaca Al-Quran, dahulukan mereka ke liang lahat. Kenapa? Karena badan para pembaca Al-Quran itu diberkahi. Makanya Nabi SAW meminta supaya orang-orang yang gemar membaca Al-Quran dan banyak membaca Al-Quran serta banyak menghafal Quran, maka mereka didahulukan dibandingkan jasad-jasad yang lainnya. Kenapa demikian? Karena kelak saat manusia itu dimasukkan ke liang lahat, kemudian datang para malaikat yang akan bertanya kepada orang ini, maka Al-Quran akan membelanya. Al-Quran akan membelanya sebagaimana ma'ruf dalam hadis yang panjang sekali. Apabila diletakkan seseorang itu dalam kuburnya, kemudian para sahabat yang mengantarkannya pulang ke rumahnya masing-masing, dia sempat mendengar suara terompahnya. Disitulah datang Munkar dan Nakir, kemudian mendudukkan di kuburannya. Tetapi Al-Quran kemudian datang antara dia dan kedua malaikat itu. Kemudian dia pun mengatakan, ketika dua malaikat ini mengatakan, ilaika hatta nas'alu, anyah engkau, pergi engkau, maksudnya dia mengusir Al-Quran. Saya ingin bertanya kepada orang ini, kata Munkar dan Nakir. Maka Al-Quran mengatakan, la wa rabbil Ka'bah innahu li sahibi wa khalili. Jangan kau ganggu orang ini, kata Quran, karena sesungguhnya dia adalah sahabatku dan dia juga kekasihku. Lihat bagaimana Al-Quran Al-Karim tidak mau kepada orang yang membacanya saat di dunia ada keburukan yang menimpanya, sampai dia berusaha untuk menghalangi Munkar dan Nakir untuk bertanya kepada jasad orang yang senantiasa membaca Al-Quran Al-Karim. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan Al-Quran Al-Karim juga dijelaskan nurun fil ardi wa dukhrun fis sama. Jadi Al-Quran itu adalah cahaya di bumi dan juga pahala yang tersembunyi di langit. Dalam sebuah hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ausini, berikan wasiat kepadaku. Qala, maka Rasul mengatakan, usika bi taqwallah fa innahu ra'sul amri kulli. Ya Abu Dzar, aku wasiatkan engkau bertakwa kepada Allah, karena takwa adalah pokok dari urusan seluruh perkara. Kemudian Abu Dzar mengatakan, ya Rasulullah zidni, kalau begitu tambahkan wasiatku kepadaku. Maka Rasul mengatakan, alaika bitilawatil Qur'ani wa dzikrillahi fa innahu nurun laka fil ardi wa dukhrun laka fis sama.
Maka bacalah Al-Quran banyak-banyak, berzikirlah kepada Allah, karena sesungguhnya itu adalah cahaya bagimu di dunia, dan itu simpanan pahala untukmu di langit. Lihat dalam hadis Nabi SAW wasiat kepada Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bahwa orang yang membaca Quran itu maka kehidupannya akan disinari dan diberikan hidayah. Seolah-olah kalau ada masalah, maka tiba-tiba terilhamkan kepadanya, dia tahu bagaimana cara mengurainya. Jadi kalau seandainya orang yang suka membaca Quran, gemar membaca Quran, ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala musibah dengan berbagai macam masalah, maka dia sanggup untuk melewatinya, dan seolah-olah ada saja jalan keluarnya. Bagaimana caranya? Begitulah Al-Quran menuntun dan membimbingnya, karena dia adalah cahaya di dunia dan juga pahala yang tersimpan di langit. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga Al-Quran, orang yang membacanya menunjukkan kebersihan jiwanya. Makanya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu mengatakan, kalau hati-hati kalian bersih, tentu kalian tidak akan kenyang untuk membaca Al-Quran. Kata Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, kalau hati kalian bersih, lau tahurat qulubukum ma sabi'tu min kalami rabbikum. Kalau betul-betul bersih hati-hati kalian, kata Utsman, tentu kalian tidak akan kenyang untuk terus membaca kalam Rabb kalian, Al-Quranul Karim. Makanya Utsman itu dikenal orang yang rajin membaca Al-Quran, bahkan pernah menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat witir. Utsman bin Affan pernah menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat witir. Ibu bisa bayangkan 1 rakaat witir membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas, 30 juz. Hanya ada 4 manusia yang pernah menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat. Salah satunya Utsman ibn Affan. Kemudian juga saya lupa namanya, yang pernah berjumpa dengan Dajjal, ya, sahabat Nabi SAW. Siapa namanya? Pokoknya ada. Kemudian dari tabi'in, di antaranya Sa'id bin Musayyib dan juga Sufyan Ats-Tsauri rahimahumullahu al-jami'. Abi Waqid al-Laythi, sahabat Nabi SAW, Abi Waqid al-Laythi, kemudian juga Sa'id bin Musayyib dan juga Utsman ibn Affan radhiyallahu an, kemudian Sufyan Ats-Tsauri. Tamim Ad-Dari, afwan, Tamim ibn Aus Ad-Dari, bukan Nabi Sa'id, Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebutkan dalam sebuah hadis bahwa orang-orang yang membaca Al-Quran itu senantiasa dimintai ampun dosa-dosanya oleh para malaikat. Karena orang yang membaca Quran itu hakikatnya mereka adalah orang yang mengamalkan sesuatu yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sedikit dari faedah yang kita akan petik dari hadis yang kita baca ini. Masalah yang pertama, idza dhaqatil kafanu aw qallat al-akfan. Di sini Nabi SAW menguburkan 2 orang dengan 1 kain kafan. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya seseorang mengkafani, kafannya tidak cukup, tidak bisa membungkus semua badannya? Maka Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala mengatakan, fa illam yajid ar-rajulu thawban yasturu jami'ahu satara ra'sahu wa ja'ala rijlaihi hasyithan aw warakan. Kata Imam Ibnu Qudamah, jika seseorang mendapati kain kafan yang kurang tidak bisa membungkus badannya, maka bungkuslah seluruh badannya, tarik ke kepalanya.
Adapun kakinya maka bisa dibungkus dengan selain kafan, entah dengan koran kalau di zaman sekarang, ataupun dengan dedaunan kalau di zaman dulu. Karena bagaimanapun posisi kepala itu lebih mulia dibandingkan kaki, makanya ditarik ke kepala, biarkan kakinya yang terlihat kemudian ditutup dengan benda yang lainnya. Karena hal ini pernah terjadi kepada sahabat Mus'ab bin Umair. Ketika dia meninggal dunia, kain kafannya tidak cukup. Padahal Mus'ab itu orang kaya, tapi diusir oleh ibunya dari rumahnya gara-gara masuk Islam, sehingga dia menjadi orang yang miskin tapi kaya agama dan diberikan kecerdasan. Makanya Rasul mempercayakan Mus'ab untuk berdakwah pertama kali ke kota Madinah dan berhasil mengislamkan banyak ketua-ketua Ansar. Lah saat Mus'ab bin Umair ini meninggal dunia, kafannya kurang, maka Nabi SAW mengatakan sebaiknya tarik ke kepala, kemudian sisanya tutupi dengan dedaunan. Dan itu juga terjadi kepada sahabat-sahabat yang meninggal di perang Uhud yang disebutkan dalam hadis ini. Bahkan satu kain kafan bisa membungkus 2 atau 3 orang. Ini yang pertama. Yang kedua, apakah orang yang mati syahid saat dikafani harus dilepas bajunya sebagaimana ma'ruf apabila kita memandikan jenazah, kita lepas bajunya, kemudian kita kasih kain kafan? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab jilid kelima halaman 267, beliau mengatakan madhabuna annahu yuzal ma alaihi min jadidin min hadidin wa juludin wa jubbatin mahsyuwatin wa kullu ma laysa min amil libasin nas thumma waliyuhu bil khiyar in sya'a kafanahu bima baqiya alaihi mimma huwa min amil libasin nas wa in sya'a nazahu wa kafanahu bi ghairihi wa tarkuhu afdal kama sabaq. Kata Imam Nawawi, madhab kami, maksudnya madhab Syafi'i, sebaiknya dihilangkan atau dilepas barang-barang yang mati syahid seperti besi ataupun kulit yang mungkin dijadikan jirah ataupun jubah perang. Pokoknya yang bukan pakaian yang biasa dipakai orang. Setelah kemudian dilepas barang-barang yang terkait dengan peperangan, maka dikembalikan kepada walinya. Kalau pakaian biasa yang masih lengket di badannya mau dilepas semuanya dan diganti dengan kain kafan, tidak ada masalah. Dan kalaupun seandainya dibiarkan kemudian dibungkus dengan kain kafan, maka itu juga tidak ada masalah. Tetapi sebaiknya tidak dilepas dan langsung dikafani. Ini di antara pendapat Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian masalah yang ketiga, apakah orang yang mati syahid harus dimandikan? Layaknya juga manusia yang meninggal kita mandikan. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam Syarah Sunnah. Beliau mengatakan al-ittifaqu ala adami ghasli. Kata Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Syarah Sunnah, beliau menukilkan kesepakatan bahwa orang yang mati syahid tidak usah dimandikan. Akan tetapi Imam Nawawi menukilkan dan juga Imam Ibnu Qudamah menyelisih pendapat Sa'id bin Musayyib dan Hasan Al-Basri dan kebanyakan ala ahlul ilmi ala adami jawazi ghasli. Begitu juga Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah menyelisih pendapat Sa'id bin Musayyib, Hasan dan kebanyakan para ulama tentang tidak bolehnya memandikan. Kemudian mereka berdalil dengan para syuhada Uhud, di mana Nabi SAW tidak memandikan para syuhada Uhud dan langsung menguburkannya berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu an dan juga hadis Julaibib
di mana Nabi SAW langsung menguburkannya dan tidak memandikannya. Ma'ruf kisah Julaibib yang sudah saya jelaskan. Seorang sahabat fakir, tidak dikenal orang karena tidak memiliki hasab, nasab dan kekayaan serta tidak juga ketampanan. Kemudian dia mati syahid dan tidak dikenali oleh sahabat yang lainnya, hanya Rasul yang kenal. Ketika berjumpa dengan jasad Julaibib, di sekitarnya ada 7 orang musyrik yang mati di tangannya. Kemudian dia mati syahid, diserang oleh musuh. Artinya dia memiliki jasa dalam Islam, membunuh 7 orang dalam peperangan. Sampai sedihnya Nabi SAW meletakkan kepala Julaibib di pahanya, kemudian mengatakan, sesungguhnya aku bagian daripada Julaibib dan Julaibib bagian daripada diriku. Kemudian Rasul menguburkannya sendiri dan tidak memandikannya. Kemudian juga, bagaimana kalau seandainya yang mati syahid ini dia orang yang junub? Sebagaimana ada seorang sahabat namanya Handalah. Handalah ketika perang dia tidak sempat mandi junub, kemudian meninggal. Maka sebagian ulama mengatakan, maka orang yang junub maka dia harus dimandikan. Dan ini pendapat Al-Hanabilah serta pendapat Abu Hanifah dan satu pendapat dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala, berdasarkan bahwa Handalah saat dia junub, kemudian dia meninggal dunia, para malaikat memandikannya. Makanya kemudian Handalah disebut ghasilul malaika, satu-satunya sahabat yang dibesarkan oleh para malaikat. Tapi pendapat yang lain bahwa mandi junub tidak wajib dimandikan. Dan ini pendapat Imam Malik dan Syafi'i dalam satu pendapatnya, dan juga pendapat Imam Ahmad dalam riwayat yang lain, dan ini pendapat yang kuat wallahu alam. Walaupun junub tidak dimandikan. Adapun kisah Handalah yang dimandikan para malaikat, iya malaikat yang memandikannya, tapi bukan kita manusia yang memandikannya. Kemudian masalah yang kelima, apakah orang yang mati syahid perlu disolatkan? Pendapat jumhur ulama mengatakan orang yang mati syahid tidak perlu disolatkan, berdasarkan hadis yang kita baca, di mana dalam hadis ini lam yughassalu wa lam yusalla alaihim, tidak dimandikan dan tidak disolatkan, sehingga orang yang mati syahid tidak perlu disolatkan. Tapi ada pendapat dari Imam Ats-Tsauri, Abi Hanifah dan Al-Muzani mengatakan bahwa orang yang mati syahid tetap disolatkan. Alasannya karena Nabi SAW pernah menyolatkan Hamzah saat kematiannya. Dan Hamzah adalah paman Rasul yang disebut dengan Asadullah, mati dalam pertempuran Uhud. Dan itu dijelaskan dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu an, Nabi SAW keluar kemudian menyolatkan para syuhada Uhud. Maka dari sini terjadi silang pendapat antara solat dan tidak disolatkan, sehingga sebagian para ulama mengatakan boleh melakukan kedua-duanya, boleh disolatkan dan boleh juga tidak disolatkan. Kemudian masalah yang keenam tentang as-sabiyus syahid, anak-anak yang mati syahid. Maksudnya anak-anak yang belum balik, yang kemudian meninggal mungkin saat diserang. Sebab Nabi SAW tidak mengizinkan orang yang belum balik untuk ikut terlibat dalam perang. Mungkin maksudnya adalah diserang, dan di situ mungkin di kampung itu ada anak kecil kemudian dibunuh dan begitu seterusnya. Artinya mereka mati syahid di tangan orang kafir. Apakah juga anak kecil yang meninggal saat ada penyerangan juga anak itu dikatakan syahid? Maka sebagian para ulama mengatakan wal balighu wa ghairuhu sawa'un, wa bihadza qala Asy-Syafi'i wa Abu Yusuf wa Muhammad wa Abu Tharwa ibn al-Munzir, wa qala Abu Hanifah la yathbut hukmu syahadati li ghairil baligh
li'annahu laysa min ahli al-qital walana annahu muslimun qutila fi mu'tarakil musyrikin biqitalihim ashbaha al-baligha. Sebagian ulama sebagaimana dikatakan Imam Ibnu Mughni, anak kecil yang terbunuh ataupun yang sudah dewasa kalau mati dalam peperangan tetap dikatakan syahid. Walaupun dalam hal ini Imam Syafi'i, Abu Yusuf, Muhammad, Abu Thawr, Ibnul Mundhir, Abu Hanifah tidak menetapkan hukum syahid kecuali bagi orang yang balik. Kenapa? Karena anak-anak kecil itu bukan orang yang layak bertempur. Nabi SAW tidak mengizinkan anak-anak yang belum balik untuk bertempur. Artinya tetap kalau seandainya mereka terbunuh dalam peperangan, ya pahalanya diberikan kepada orang tuanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wanita. Begitu juga wanita. Apakah kemudian kalau mati dalam pertempuran termasuk juga mati syahid atau dapat syahadah? Ada yang mengatakan wanita tidak termasuk orang yang layak untuk berperang. Oleh karena itulah tidak tertetapkan hukum syahid apabila terbunuh dalam pertempuran. Tetapi wallahu alam, apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah di atas, bahwa setiap yang gugur dalam peperangan, baik laki-laki, perempuan, anak-anak ataupun orang tua, maka semua dikategorikan orang yang mati syahid. Wallahu a'lam. Baik, masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa masalah yang terkait dalam bab. Pertama, masalah barang siapa yang meninggal di pertempuran dengan sebab jatuh dari kuda, belum perang, ketika nyerang jatuh dari kudanya, belum menyerang dan belum diserang, dia hanya baru berjalan beberapa langkah menuju musuh, tiba-tiba jatuh dari kuda kemudian mati. Artinya dia belum membunuh dan belum dibunuh, tahu-tahu mati sendiri karena terjatuh dari kudanya. Maka dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, mazhab kami, maka orang yang seperti ini juga tidak dimandikan dan tidak disolatkan kalau seandainya didapati dia sudah meninggal dunia dan tidak ada bekas pertempuran. Karena bagaimanapun niat dia ingin berperang itu, kalau dia meninggal walaupun di tempat pembaringannya, dia sudah mendapatkan pahala mati syahid. Begitu juga orang yang terluka di medan peperangan dan dia tidak mati, matinya setelah adanya perawatan. Pamannya sebulan setelah peperangan baru dia meninggal dunia. Maka yang seperti ini, kata Imam Nawawi, kata Imam Ibnu Qudamah, ghussila wa sulli alaihi, tetap dimandikan dan disolatkan. Tetap dimandikan dan disolatkan. Karena kan sudah sebulan, sudah bukan dalam arena pertempuran, atau sudah 2 bulan atau setahun kemudian baru meninggal kan. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, man qutila minal bughat. Bagaimana kalau seandainya meninggal dibunuh oleh pemberontak? Umpamanya di negeri kita ini ada pemberontak mau menumbangkan negara. Sama-sama muslim, cuman mau lakukan pemberontakan. Kemudian berperang, kemudian yang memberontak ini membunuh. Bagaimana orang yang terbunuh dalam ataupun di tangan orang-orang para pemberontak? Kebanyakan para ulama tetap disolatkan dan tetap dimandikan. Dan ini pendapat Imam Ahmad dan Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kecuali pendapat Imam Malik, tidak disolatkan. Tidak disolatkan. Tetapi kalau seandainya dia kebalikannya dari pihak pemberontak, maka orang-orang yang baik tidak boleh menyolatkannya. Para ulama, para ustadz, para pemimpin tidak boleh menyolatkannya kalau dia mati dan di pihak pemberontak. Maksudnya supaya menjadikan pelajaran bagi mereka.
Kemudian apakah orang yang mati syahid di luar ma'rakah, maksudnya di luar peperangan, seperti orang yang meninggal karena sakit perut, karena taun, karena tenggelam, karena terkena runtuhan, tabrakan mobil, mati di tempat dan begitu seterusnya, itu kan mati syahid namanya, tapi bukan dalam peperangan. Maka Imam Ibnu Qudamah, adapun syahid selain peperangan, maka mereka tetap dimandikan kemudian disolatkan, tetap dimandikan dan disolatkan. Termasuk juga orang yang mati karena dizalimi, mati karena dirampok rumahnya, kemudian terbunuh orang yang di dalamnya, mati karena mempertahankan diri dan keluarganya, juga tetap dimandikan dan disolatkan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini diantara hukum-hukum yang terkait dengan hukum bab. Baik, sampai di sini saya kira cukup. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz atas paparan ilmu yang disampaikan. Mudah-mudahan kami semua bisa mengambil faedah dari apa yang Ustaz sampaikan tadi. Ustaz ingin sedikit bertanya, itu tentang orang yang mati syahid. Tadi sudah dipaparkan. Bagaimana dengan orang yang dihukum mati oleh perbuatan seperti kaum Nabi Lut yang dia dilemparkan dari atas kemudian dia mati? Apakah tetap perlakuannya sama seperti orang yang wafat pada umumnya, Ustaz? Ya, alhamdulillah. Orang yang meninggal karena hukum hudud, seperti orang meninggal karena dirajam, atau orang yang meninggal karena homoseksual dilempar dari ketinggian dan begitu seterusnya, tetap sama perlakuannya dengan kaum muslimin. Dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, karena dosa mereka tidak mengeluarkan dari Islam. Dosa mereka tidak mengeluarkan dari Islam, kecuali ada beberapa orang yang dibatasi orang yang menyolatinya, seperti orang yang meninggal dan dia punya hutang. Nabi tidak mau menyolatkannya, tapi Rasul memerintahkan sahabat untuk menyolatkannya. Ada sebagian ulama mengatakan kalau memang ingin memberikan hukuman kepada masyarakat orang-orang jahat yang meninggal dunia tapi dia tidak keluar dari Islam, maka janganlah hadir orang-orang saleh untuk menyolatkannya. Biarkan orang-orang biasa, orang-orang awam yang menyolatkannya untuk memberikan pelajaran. Ada juga ulama yang memfatwakan seperti itu. Wallahu a'lam. Terkait dengan hadis yang kita baca tadi Ustaz, itu dalam teks terjemahan yang ada di kitab Ana ini, Nabi SAW pernah mengumpulkan dua orang yang terbunuh pada perang Uhud dalam satu kain. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah orang yang dua yang dikumpulkan dalam satu kain kafan ini dia ditumpuk atau bagaimana Ustaz? Ya, karena di zaman itu kan kita bisa bayangkan kain kafan di zaman Rasul itu kan kain itu sesuatu yang sangat mahal. Jangan lagi kain. Sebagian para sahabat itu terkadang mereka cuma hanya dua atau satu dua baju mereka punya. Terkadang satu ditanggalkan, satu dicuci. Dan pakaian di zaman itu kan seperti pakaian ihram, bukan seperti pakaian kita. Ya. Jadi kita bisa bayangkan betapa sulitnya mendapatkan kain untuk mengkafani. Ya, boleh jadi mungkin hanya satu helai kemudian dibungkus karena memang darurat dalam pertempuran kan gitu. Lain kalau dalam posisi aman berada di kota Madinah atau setelah Fatu Mekah di kota Mekah, mungkin kain-kain kafan itu mudah untuk disiapkan. Tapi dalam pertempurannya kan sulit dibayangkan semuanya jahiz siap untuk seperti halnya di daerah aman dan di perkotaan. Sehingga yang kita bayangkan ya mungkin satu kain dibungkus kepada dua orang ditumpuk seperti itu. Tetapi tadi kan ada yang mengatakan bahwa orang yang mati syahid sebaiknya tidak dilepas pakaiannya.
Jadi pakaiannya itu masih menempel di badannya. Kalaupun masih ada bercak darah karena mungkin luka, tusuk, sabet dan yang semacamnya, maka darah itu akan menjadi saksi di hadapan Allah dari kesyahidannya. Makanya dibiarkan, tidak dimandikan. Walaupun itu dikembalikan kepada keluarga si mayat, apakah mau dilepas kemudian diganti dengan kafan baru ataukah mau dibiarkan. Tapi tadi dikatakan oleh Imam Nawawi, seandainya ditinggalkan, maksudnya dibiarkan bajunya, itu lebih afdal. Ya langsung dibungkus dua-duanya dalam satu pakaian dalam kondisi darurat seperti itu. Karena intinya kain kafan itu bukan masalah helaiannya, bukan. Tapi dalam kain kafan itu intinya adalah menutupi aurat. Kalaupun satu kain kafan sudah menutup aurat sudah cukup. Adapun dibuat 2 sampai 3 atau 3 sampai 5 itu hanya sunnah saja. Yang wajib itu satu, yang menutupi seluruh auratnya. Kalau sudah tertutup semua auratnya, sudah, intinya kan tertutup auratnya sebenarnya. Wallahu a'lam. Ustaz, ini ada pertanyaan tapi sepertinya kayaknya di luar tema. Beliau menanyakan begini. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukumnya apabila saya berwudu dengan air di mana di dalam air itu ada kerak-kerak terluka gitu Ustaz, tapi seperti debu-debu atau dedak-dedak, dan bolehkah saya berwudu dengan air seperti itu Ustaz? Boleh. Ya, karena air itu ada 2 macam. Ada air yang bersih tapi tidak membersihkan. Ada air bersih dan membersihkan. Dan hukum asal air itu bersih. Barang siapa yang mengklaim air itu najis, maka dia harus mendatangkan dalilnya dengan adanya perubahan rasa, warna dan baunya yang tercampur oleh najis. Adapun dedak, kemudian lumut dan yang semacamnya atau sebagian tepung yang terlempar ke dalam air, itu asalnya suci. Kalaupun merubah warna, rasa dan baunya, tidak akan mengeluarkan dari kesuciannya air. Sehingga hukum asal kalau kita mendapatkan air di sawah, di kebun, di hutan dengan warna apapun, jangan langsung dihukumi najis, kecuali setelah kita cium baunya, apakah ada bau najis, kita rasakan rasanya dan kita lihat warnanya. Kalau seandainya warna, rasa dan baunya itu bukan karena benda najis yang mencampuri air itu, berarti air itu tetap pada hukum asalnya, suci dan mensucikan. Jangan ragu-ragu. Wallahu a'lam. Di luar tema, saya pernah mendengar ceramah dari Ustaz, dari seorang Ustaz itu katanya kalau kita usahakan sesudah sholat isya itu kita mengerjakan sholat isya 3 rakaat gitu kan, dan seandainya nanti sebelum subuh kita terbangun, kita boleh melanjutkan tahajud. Tapi di kemudian harinya saya pernah dengar juga Ustaz lain yang berceramah, katanya kita mengerjakan sholat witir sesudah isya kita langsung mengerjakan sholat tahajud 2 rakaat dan witir 1 rakaat, dan kalau terbangun sebelum subuh boleh melanjutkan untuk tahajud kembali. Mana yang dia afdal Ustaz? Ya, alhamdulillah, hadisnya jelas. Maksudnya melaksanakan witir setelah isya itu bagi yang tidak biasa bangun di sepertiga malam akhir. Jadi orang yang tidak terbiasa bangun di sepertiga malam akhir, entah karena lelah kerja, karena mengantukan orang yang memang susah bangunan, maka kerjakanlah witir walaupun 1 rakaat, tidak mesti 3 rakaat. Karena seafdal-afdalnya sholat malam itu dibandingkan tahajud, witir lebih afdal. Sholat witir itu seafdal-afdalnya sholat malam, karena Allah itu witir, sangat mencintai yang witir. Allah itu ganjil dan suka dengan yang ganjil. Jadi kalau seandainya orang tidak bisa bangun di malam hari, maka lakukan witir sebelum tidur. Tapi kalau dia sudah terbiasa bangun sepertiga malam akhir dan memang dia ahli tahajud, suka tahajud, maka sebaiknya witir itu dilakukan di sepertiga malam akhir, itu lebih utama. Tapi ahli tahajud pun kalau seandainya mungkin kelelahan dan dia memperkirakan akan susah bangun karena lelah, maka bisa lakukan sebelum tidur. Jadi bukan masalah setelah isya afdal, tidak.
Hadisnya adalah kalau yang tidak bisa bangun di malam hari boleh witir setelah Isya. Tapi kalau yang bisa bangun di malam hari maka sebaiknya sholat witir di sepertiga malam, di pertengahan malam atau di sepertiga malam akhir. Itu yang paling afdal. Ya. Tapi kalau orang itu tidak gemar tahajud, ya sudah, ambillah witir setelah Isya. Kalaupun seandainya mau menambah dengan qiyamul lail, sholat mutlak, ya tidak ada masalah. Tapi ingat bahwa tahajud itu disebut tahajud karena dilakukan setelah tidur. Tahajud, makanya bedanya tarawih dengan tahajud itu hanya di tidur. Kalau tahajud dilakukan setelah tidur, kalau tarawih dilakukan sebelum tidur. Walaupun sama-sama qiyamul lail sebenarnya. Tahajud yang diawalkan itu tarawih itu. Tapi istilah-istilah seperti ini kan ada definisinya. Apa sih bedanya qiyamul lail? Apa bedanya tahajud? Apa bedanya tarawih? Karena ada definisinya masing-masing. Adapun qiyamul lail itu umum, bukan hanya sholat saja. Kalau ibu bangun malam hari kemudian berwudu, maka ibu sudah qiyamul lail. Ataupun ibu bangun di tengah malam kemudian ibu berzikir walaupun tidak sholat, maka ibu sudah qiyamul lail. Ataupun ibu baca Quran tidak sholat, baca Quran saja, maka ibu sudah qiyamul lail. Atau ibu hanya berdoa saja, maka ibu sudah qiyamul lail. Atau ibu tahajud, maka itu buku juga qiyamul lail. Qiyamul lail itu umum, ibadah yang dilakukan di malam hari, tidak mesti tahajud. Kalau tarawih dan tahajud ini khusus, karena berkaitan dengan sholat dia. Cuman yang membedakan adalah kalau tahajud dilakukan di sepertiga malam setelah tidur, kalau tarawih dilakukan sebelum tidur. Itu saja sebenarnya definisinya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, ini ada pertanyaan tentang Al-Quran. Yang orang yang umur 40 ini ingin menghafal Al-Quran Ustaz ya, beda dengan anak-anak gitu. Gimana supaya triknya lupa yang di atas, di bawah lupa lagi Ustaz, ada hafal nanti hilang lagi, triknya gitu Ustaz biar menghafal seperti anak-anak itu Ustaz. Sebenarnya otak manusia itu mau anak-anak, remaja, dewasa, tua itu sama aja. Cuman yang membedakan kalau anak-anak itu belum banyak pikiran aja, belum bercabang gitu. Kalau pohon itu masih tegak lurus. Kalau sudah 40 tahun kan cabangnya banyak. Yang dihafal bukan satu. Yang dihafal bagaimana besok masak, bagaimana besok belanja, besok macam-macam hafalannya. Sehingga wajar kalau seandainya ibu hari ini baca dan menghafal surah Ad-Duha, sudah hafal besok watin, Ad-Duhanya hilang, watinnya hafal. Dan begitu. Jadi berganti hafalan, bukan menambah hafalan. Tapi sebenarnya saya ada pengalaman waktu di Yaman itu. Ada orang usianya itu sudah tua, mungkin 90 ke 80 tahun gitu. Dia bawabah, penjaga markas. Jadi bisa hafal Quran padahal tidak bisa baca Quran. Belum tentu orang Arab itu bisa baca Quran. Ya. Tapi karena kuatnya melihat talabah al-ilmi yang datang dari mana-mana belajar menghafal Quran, dia pun tekadnya kuat ingin hafal Quran. Zaman dulu kan ada rekaman, namanya recorder, ada Sony, ada Sony zaman dulu tuh kan merek-mereknya itu, pakai kaset, ya, kaset pita. Jadi didengarkan saja, pamannya dari Al-Fatihah dia dapat 2 ayat, setelah 2 ayat dimatikan, diulang-ulang dia sampai 100-200 kali, dah hafal. Kemudian ditambah lagi, dah hafal ditambah lagi, entah berapa puluh tahun hafal Quran akhirnya. Artinya kan dari sini kita tahu bahwa sebenarnya nggak bisa kita alasan kita ini sudah tua, anda sebenarnya kembali ke tekad itu. Kalau tekadnya kuat, gitu ya. Karena saya waktu juga dulu di tahfidz Quran, tuh saya masih mondok di tahfidz Quran di Madura tuh, itu ada juga senior. Maksudnya usianya jauh, mungkin sudah berkeluarga, anaknya sudah 5 atau 4 gitu. Dia diizinkan istrinya untuk mondok, 3 tahun dia hafal Quran. Ya, padahal usianya ya zaman itu mungkin sekitar di atas 35 lah, hampir 40 juga. 3 tahun ikut dengan kita dia hafal Quran. Jadi tidak mustahil orang yang punya tekad itu bisa asal fokus saja. Dan sebagian orang-orang peneliti mengatakan kalau kita ingin menghafal Quran itu dengarkan dulu. Dengarkan artinya pamannya ibu ingin menghafal juz amma. Dengarkan juz amma saja, dengarkan aja. Kemudian entah berapa kali dah habis diulang lagi, dah habis diulang lagi.
Kemudian yang kedua dibaca, jangan dihafal dulu, dibaca dulu. Mungkin umpamanya kalau kita menghafalkan juz amma nih, baca setiap hari selesai juz amma baca. Kalau bisa satu hari itu bisa 10 kali, 20 kali. Begitu. Nanti lama-lama setahun saja membaca tidak menghafal, nanti separuh dari juz amma itu sudah hafal tuh di kota itu. Asal dibaca saja, tapi diulang-ulang. Selesai An-Naba ulang lagi ke An-Nas, selesai An-Naba ulang lagi ke An-Nas, sambil pegang baca Quran terus 1 tahun tiap hari seperti itu. Nanti separuh juz amma ada di kepala tuh. Memang begitu teorinya. Kemudian baru setelah membaca dan lancar, tahu letak-letaknya di mana, baru kemudian mulai menghafal. Jadi bisa lewat mendengar, membaca, dan langsung menghafal. Tapi kalau langsung kemudian kita menghafal, memang begitu susah caranya. Karena makanya di pondok-pondok itu ada teori cara menghafal Quran. Anak-anak aja ada teorinya. Ya. Jadi tidak langsung menghafal. Sebenarnya sih kalau lama-lama menghafal, lama-lama ketahuan juga teorinya. Kapan waktu yang tepat. Karena biasanya kalau belum ketemu kuncinya memang agak sulit menghafal. Tapi kalau sudah ketemu kuncinya tuh sendirinya, pasti dia mudah. Pasti dia akan letakkan waktu jam berapa ke jam berapa dia mudah menghafal. Biasanya kan habis subuh tuh mudah. Atau kadang-kadang waktu saya di pondok tahfidz itu ada yang jam 3 bangun khusus menghafal saja, nanti pada subuh murojaah. Nanti mungkin siang agak sulit menghafal lah, kalau siang itu udah panas kan, bawaannya ngantuk tidur, ya mungkin murojaah saja. Nanti pada asar ke maghrib mulai lagi sehat lagi kepalanya, baru menghafal lagi. Jadi memang itu terkait dengan waktu dan terkait dengan metode dan terkait dengan keinginan kuat. Kalau nggak ada keinginan kuat, nggak bisa menghafal Quran. Karena Quran itu sebenarnya bukan sulit dihafal. Karena Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, dan sungguh kami telah memudahkan Quran itu untuk diingat sebenarnya. Itu Allah yang mengatakan seperti itu. Cuman masalahnya juga Rasul mengatakan hafalan Quran yang sudah dihafal belum tentu lengket di kepala. Karena hafalan Quran yang sudah dihafal itu seperti unta yang diikat. Terkadang unta ini ngamuk kemudian ikatannya lepas. Artinya lebih mudah daripada unta yang diikat, yang terikat lepas ikatannya. Lebih mudah lupanya gitu maksudnya. Makanya kenapa para penghafal Quran itu mereka harus memiliki waktu tersendiri untuk tahajud. Karena hanya di tahajudlah mereka murojaah. Kalau sudah keluar dari pesantren biasanya. Tapi kalau masih di pesantren kan masih adalah waktu-waktu. Tapi kalau sudah di luar pesantren, anak-anak yang hafal Quran kalau tidak murojaah, mereka akan hilang hafalannya. Satu-satunya yang bisa melengketkan hafalan mereka itu hanya tahajud. Ketika tahajud, disitulah mereka murojaah. Karena saya lihat juga santri-santri saya sendiri di Jabal Utu yang sudah hafal Quran waktu di pondok, kemudian mereka keluar itu blank hafalannya. Yang kerja di PT kadang-kadang, jadi bahkan yang jadi ustadz ngajar di luar saja, kalau saya tanya hafalannya sudah tak kemana-mana, berantah-berantahnya, tak keutan-utan hafalannya. Ya itu karena memang tidak dimurojaah sebenarnya. Wallahu a'lam. Baik. Ustaz, ini ada satu masuk pertanyaan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Tadi Ustaz menceritakan tentang kisah Abdullah bin Haram dan Amr bin Jamu. Jadi yang dipertanyakan ini, apakah ini merupakan anjuran buat kami untuk memiliki sahabat solehah yang menemani perjalanan hidup dan hijrah kita selama di dunia ini, Ustaz? Memang itu perintah Nabi. Nabi SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ala man yukhalilhu. Agama seseorang itu digantungkan kepada agama kawannya, maka lihatlah siapa kawannya. Jadi Nabi SAW sendiri yang menganjurkan kita ini mencari kawan yang baik, yang bisa mengingatkan kita. Sampai Rasul mempermisalkan kawan yang baik itu seperti orang yang berkawan dengan orang yang menjual minyak wangi. Orang menjual minyak wangi itu paling tidak 3 perkara yang ada pada diri dia. Pertama, paling ringan adalah kecium baunya. Kemudian yang kedua, menawarkan minyaknya. Yang ketiga, kita membelinya. Maknanya kecium baunya, minimalnya kita ada ketenangan. Seperti kita punya orang tua, anaknya berkawan sama siapa, oh anak itu baik, orang tua akan tenang. Pokoknya selama sama si dia, orang tua tenang. Minimalnya ada ketenangan di situ. Ya. Yang kedua, atau dia memberi sesuatu, menawarkan bahasanya, mau beli enggak gitu ya.
Maknanya adalah mungkin dia memberikan nasihat saat kita ini tergelincir, saat kita ini mungkin sedang lalai, dia datang menasihati kita. Atau mungkin kita sendiri yang membelinya dengan cara meminta nasihatnya. Kita lagi galau, kita datang ke teman yang baik, yang soleh. Pasti teman yang soleh tidak ada itikat hasad, tidak ada itikat kibar, sombong, ataupun ada kepentingan dunia. Pasti mereka akan menasihati kita dengan ikhlas. Itulah minimalnya berkawan dengan kawan yang baik seperti itu. Jadi kita terselamatkan hati kita di dunia, dan ibadah serta akidah kita di dunia, dan agama kita di akhirat. Itu memang anjuran Nabi SAW mencari teman yang betul-betul teman. Ya, teman boleh siapa saja, tapi jangan diakrabi kecuali teman yang saleh. Banyak teman bagus, karena semakin banyak teman semakin banyak wawasan. Makanya kenapa Nabi SAW tidak diangkat menjadi Nabi kecuali dia sebelumnya menjadi seorang pedagang. Dan umumnya pedagang itu banyak kenalan, umumnya pedagang itu banyak relasi, umumnya pedagang itu banyak orang yang kenal, baik dia pembeli atau penjual, sesama pembisnis, mesti relasinya banyak. Lah, faedahnya kenapa Nabi dijadikan setelah jadi penggembala tarbiyah akhlak kemudian jadi pedagang? Karena dia akan berdakwah, dan saat berdakwah dia harus banyak kenal orang, relasi banyak, supaya dakwahnya kemana-mana, kan itu ya. Itu diantara hikmahnya. Artinya berkawan banyak supaya punya wawasan. Tapi kalau untuk kawan yang akrab, tentu tidak bisa, harus pilih-pilih. Mana kawan ini yang ikhlas betul-betul menasihati kita, senang, kasihan dengan kita, tahu masalah kita, dengan yang sama sekali tidak peduli. Ya, wallahu a'lam. Ini Ustaz, mau menyampaikan sisa infak untuk Jabal Uhud yang disetorkan oleh akhwat sunnah 2